Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit bercerita tentang sahabat-sahabat Nabi yang menginspirasi pada kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita dengan tema Umar bin Khattab dan perempuan hendak melahirkan. Pada suatu malam, Amirul Mukminin Umar bin Khattab melakukan kebiasaannya berjalan di tengah malam melihat langsung kondisi rakyatnya. Tiba-tiba sahabat Umar bin Khattab penasaran melihat sebuah tenda baru yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Dalam tenda tersebut terdengar suara perempuan sedang merintih sehingga mengundang tanya khalifah. Lalu dipanggillah penghuni tenda tersebut. Namun yang keluar seorang laki-laki dan terjadilah percakapan. Umar, siapakah engkau? Laki-laki pun menjawab, aku seorang pria pedesaan yang datang ke kota mencari keadilan Umar sang Amirul Mukminin yang terkenal sangat mengayomi rakyatnya dan mementingkan kebutuhan rakyat. Umar, lantas suara apa rintihan itu? Laki-laki itu pun menjawab, itu istriku yang sedang kesakitan hendak melahirkan. Umar, apakah di sampingnya ada orang yang merawat dan membantu melahirkan? Laki-laki menjawab lagi, tidak ada selain aku sendiri. Umar, apakah kamu punya bekal untuk dimakan? Sang laki-laki hanya menjawab dengan menggelengkan kepala. Umar, tunggu di sini. Aku akan kembali membawa makanan dan orang yang membantunya melahirkan. Kemudian Umar bergegas pulang dan segera menemui istrinya Ummu Kulsum bin Abi Thalib. Sayyidina Umar, apakah engkau dalam kondisi sehat? Ummi Kulsum pun menjawab, kenapa engkau bertanya begitu? Umar, di ujung kota tergeletak perempuan miskin yang sedang kesakitan di tendanya karena hendak melahirkan tanpa ditemani seorang yang ahli dalam membantu melahirkan. Dapatkah engkau membantunya dan menyiapkan apa yang dia butuhkan? Ummu Kulsum menjawab, oh tentu. Lalu Umar segera menuju tenda tersebut bersama istrinya, seraya ia memikul makanan yang diambil dari rumahnya. Sang istri masuk ke dalam tenda membantu persalinannya, dan Umar mempersiapkan makanan dengan tangannya sendiri dan ditemani sang laki-laki di luar tenda. Dengan berharap cemas, terdengarlah suara dari Ummu Kulsum. Ummi Kulsum berkata, wahai Amirul Mukminin, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniai seorang anak dan ibunya dalam kondisi baik. Mendengar kata-kata Ummu Kulsum, sang laki-laki segera memalingkan diri, ditemani rasa tidak percaya bahwa orang yang telah membantunya adalah Umar bin Khattab.
sang Amirul Mukminin. Melihat tingkah sang laki-laki tersebut, Sayyidina Umar pun tertawa dan memanggilnya. Umar, mendekatlah. Memang benar aku adalah Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, dan yang di dalam tenda tersebut adalah istriku, Ummu Kulsum putri Ali bin Abi Thalib. Laki-laki berkata, keluarga Nabi membantu persalinan istriku, sementara Amirul Mukminin yang memasak untukku dan istriku. Ia berkata sembari menjatuhkan dirinya dan menangis. Lalu Sayyidina Umar berkata, ambillah makanan ini, aku akan kembali dengan membawa makanan yang tersisa untukmu. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab seorang pimpinan yang sangat mengayomi rakyatnya. Begitupun dalam kehidupan kita ini menjadi seorang pemimpin. Kalau nggak menjadi pemimpin di keluarga kita, mungkin di pedesaan kita, mungkin di sekeliling kita, di kelas jadi ketua kelas, di desa jadi Pak Lurah, di provinsi jadi Pak Gubernur, jadi Pak Bupati, bahkan jadi presiden, pimpinan negara. Paling minimal kita ini menjadi pimpinan diri kita sendiri. Kita harus mengayomi rakyat kita harus mengayomi di bawah kita, dan bahkan kita harus mengayomi pada diri kita sendiri. Mungkin kita mempunyai kebutuhan, kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai kemauan, namun kita harus melihat kondisi diri kita, harus mengayomi kepada diri kita, karena tubuh kita butuh istirahat, butuh healing, butuh istirahat dan lain sebagainya. Maka kita sebagai pemimpin hendaknya meniru apa kebiasaan dari Umar bin Khattab. Walaupun beliau ini seorang pimpinan, beliau merelakan waktunya, waktu malam, kebiasaannya berjalan menuju rakyat-rakyatnya, perumahan rakyat-rakyatnya, untuk melihat kondisi-kondisi rakyatnya. Semoga kita menjadi pimpinan yang bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan Allah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.